Mas, kalau Mas Mumu sendiri itu kesibukannya itu sehari-hari apa sih Mas? Kesibukannya sehari-hari ngajar, Mbak. Ngajar apa namanya Quran di salah satu SD Islam di Banyumanik. Di Banyumanik. Ya, Itu ngajarnya tiap hari atau mungkin maksudnya kayak ya kayak ngajar di pondok itu Senin sampai Jumat atau gimana gitu Mas? ngajarnya kayak sekolah-sekolah biasa. Jadi kita dari Senin sampai Jumat masuk. Seperti itu. Mas kalau boleh tahu background pendidikan Mas Mumu sendiri itu apa sih Mas? Boleh diceritain? Background pendidikan dari SD sampai SMA umum, Mbak. Di Purwodadi ya, Mbak. Purwodadi, iya. Di Kecamatan Gubuk. Tepatnya di Desa Ngeroto. Itu saya dari SD sampai MTS atau SMP ya di situ. Kemudian saya sekolah di Semarang SMA. SMA mana tuh Mas? SMA Teguh Umar Semarang. Oh, SMA Teguh Umar ya. Tahu. Terus setelah SMA Masnya kemana? Setelah SMA kita mondok, Mbak, di salah satu pesantren di Boyolali. Kemudian setelah itu berapa tahun di Boyolali, Mas? Di Boyolali 2 tahun. 2 tahun. Kemudian kita lanjut lagi di Bekasi 2 tahun. Bekasi 2 tahun. Mondok juga di situ. Mondok juga. Gitu. Oke. Mas kalau boleh tahu umurnya Mas Mumu itu sendiri berapa sih, Mas? Umurnya sudah tua, Mbak. Oh, enggak. Sudah 29 tahun. Oke, ya masih cukup muda sih Mas. Saya masih bisa lah dibilang muda. Udah berkeluarga? Udah berkeluarga, alhamdulillah. Udah anaknya berapa Mas? Udah punya? Anak 2, Mbak. Oh, udah 2 anak. Oke. Bisa diceritain nggak Mas, awal mula mendirikan Seblak itu gimana? Maksudnya kayak kok bisa kepikiran pengen mendirikan Seblak itu emang dari ada ide dari siapa atau gimana Mas, idenya tuh pertama kali pengen mendirikan Seblak itu dari mana? Ya, sebenarnya dari dulu saya pengen jualan, Mbak. Sebenarnya. Terus belum ada kesempatan. Kemudian saya ditawari ngajar Quran, ngajar baca Quran gitu kan, di salah satu warung. Di warung? Di warung Seblak. Oh, di warung Seblak. Itu saat di mana Mas? Di Semarang juga. Di Semarang. Ada warung Seblak di Semarang, saya ngajar di situ. Kemudian alhamdulillah orangnya baik dan mau berbagi seperti itu, Mbak. Jadi saya cuma jiplak sebenarnya. Alhamdulillah dari situ. Jadi dulu obsesi saya untuk bisa jualan, alhamdulillah bisa ada wadahnya gitu, Mbak. Akhirnya mulai jualan kita seperti itu. Itu kira-kira pertama kali tahun berapa, Mas? Pertama kali sebenarnya mulai kita buka itu tahun 2019 sebenarnya, Mbak. 2019. Saya sudah buka di Gerobokan pertama kali. Itu gagal, Mbak. Gagal. Kemudian saya buka di Semarang, mulai di Semarang itu masih tahun 2019 di Jalan Gajah Raya. Itu di depan Alfamart juga gagal. Kemudian akhirnya kita cari tempat lagi, kita minta bantuan cari tempat, kemudian akhirnya kita dapat tempat di UNES. Itu mulai 1 Januari, kita ingat banget, itu mulai buka di UNES seperti itu, Mbak. Berarti emang dalam membangun usaha ini nggak bisa langsung kayak sekali langsung jalan gitu, maksudnya kayak susah lah, berarti emang tetap melalui jatuh bangun bisnis gitu juga ya Mas? Iya, kalau pengalaman kami gitu. Itu kayak itu kan Seblak ya Mas, itu resepnya itu dapatnya dari mana, terus ide jualan bisnisnya itu bisa diceritain nggak Mas? Ya, jadi resep tadi sudah saya ceritakan. Jadi kita resep dari teman tadi yang punya warung Seblak di Semarang. Itu temannya sendiri orang Sunda. Orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Jadi kita resepnya dari Sunda asli. Kita alhamdulillah tadi teman mau berbagi, kemudian kita mulai jualan seperti itu. Oh ya, nama Seblaknya apa Mas? Nanti boleh teman-teman yang nonton boleh nih dicoba Seblaknya. Ya, Seblak kami namanya Seblak Bager Bandung. Ya. Kalau di Semarang sendiri ada di alamatnya mana aja Mas?
Ya, kalau di Semarang ada 3, alhamdulillah. Ada di UNES ada 2, ada di Jalan Sekaran Raya atau Jalan Patemon. Orang kadang nyebutnya Patemon, kadang Sekaran Raya, saya juga kurang paham. Kemudian satu lagi di sekitar UNES juga di Jalan Taman Siswa. Kemudian satu lagi di Jalan Menoreh Raya di Sampangan. Oh, di Sampangan. Samping Pasar Sampangan. Oh, samping Pasar Sampangan. Ya, Oh iya gitu. iya. Nah, ini boleh nih teman-teman yang di Semarang, boleh nih cobain seblak burger yang ownernya ini Mas Mumu. Boleh. Oh iya Mas, kalau seblak sendiri itu di seblak burger itu ada berapa varian Mas? Maksudnya terus sama range harganya tuh dari mulai berapa sampai berapa? Varian menu Iya, maksudnya. varian menu. Awal kita mulai buka itu menu ada 37 menu seblak ya. Oke. Jadi sebenarnya kita cuma 6 topping, Mbak. 6 topping yaitu mie, jamur, kemudian mie, jamur, tahu, bakso, sosis sama ceker. Ada 6 menu itu, 6 topping, kemudian di mix seperti itu. Kemudian berjalannya waktu, kemudian kita mulai yang kira-kira topping yang kurang kurang banyak peminatnya kita hilangkan. Kemudian kita tambah menu yang lain, misalnya kita tambah cuangki seperti itu. Jadi makanan-makanan khas Sunda seperti itu, Mbak. Gitu. Kalau range harganya tuh berapa, Mas? Range harganya sekarang ya. Kalau dulu kita awal buka 8.000, mulai 8.000. Sekarang paling murah harga 11.000, Mbak. Paling murah 11.000, kalau paling yang mahal yang lengkap full topping itu berapa, Mas? Lengkap full topping itu 20.000. 20.000. Masih terjangkau juga ya bagi kantong mahasiswa. Kalau misal sebelah harga 11.000 sampai 20.000 kan itu masih kantong mahasiswa banget ya. Pelajar juga bisa sih. Terus varian yang paling banyak peminatnya itu biasanya apa, Mas? Varian yang paling banyak peminatnya seblak komplit sih, Mbak. Seblak yang komplit paling itu malah yang lengkap itu. Yang lengkap itu. Terus kita masuk yang tadi cuangki tadi itu juga peminatnya lumayan banyak. Oh iya, kalau outlet selain di Semarang itu ada di mana aja, Mas? Outlet selain di Semarang ada di Jogja satu. Di Jogja satu. Di Jalan Selakan Mataram. Itu di di antara 8 kampus besar sih di Jogja. Ada UPN, ada UNY, kemudian ada UIN juga, dekat UIN, kemudian dekat juga UGM. Ya sekitar 1 kiloan dari universitas-universitas tadi. Iya. Gitu. Di pusat kota. Terus ada lagi selain di Jogja sama Semarang? Selain di Jogja ada di Solo satu. Di Solo satu itu di dekat universitas juga, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS. Ini kalau saya lihat lokasinya itu dekat kampus ya, itu emang kayak menyasar mahasiswa gitu kah atau gimana, Mas, maksudnya? Ya sebenarnya pasar seblak menurut kami itu anak-anak muda. Dan yang paling gampang ya di teman-teman kampus seperti itu sih. Karena pasar seblak menurut kami antara anak-anak SMP sampai kuliahan gitu, Mbak. Gitu. Nah, ya itu dia kenapa lokasi outlet seblaknya tuh kebanyakan ada di kampus-kampus di Semarang, di Solo sama di Jogja. Oh iya, Mas. Tadi kan seblak burger outlet pertama buka pada 1 Januari 2020. Nah, itu kan awal pandemi banget tuh. Nah, bisa bertahan sampai sekarang, sampai melewati masa pandemi, berarti ya melewati masa krisis. Itu gimana, Mas, dulu kayak strateginya atau mungkin usaha-usahanya buat tetap mempertahankan usaha seblak ini, Mas? Iya. Jadi karena kita buka awal, maka pengeluaran pun nggak banyak, Mbak. Beda kalau misalnya banyak outlet-outlet yang besar itu kan mesti operasionalnya besar. Nah itu yang pertama kita didukung itu. Kemudian kita ya istiqomah aja sih, Mbak. Kalau untuk strategi kita saat itu karena belum punya ilmu banyak ya, maka kita jalan aja sih, Mbak. Jalan aja, dan di situ alhamdulillah itu di sekitar UNES itu selain para mahasiswa ya, pasarnya itu bukan cuma mahasiswa sebenarnya. Jadi orang-orang sekitar juga
di Gunung Pati ya, itu larinya biasanya kalau makan di situ. Jadi ketolong itu sih Mbak. Ketolong sama warga Warga setempat lokal, gitu ya, warga setempat lokal, yang iya. beli walaupun belum banyak ketika itu karena pandemi juga kan. Tapi alhamdulillah bisa bertahan seperti itu Mbak. Kalau dulu pertama kali di outlet yang di UNES itu ada berapa karyawan Mas? Atau maksudnya Masnya turun tangan sendiri atau udah langsung kayak apa yang mempekerjakan karyawan atau gimana? Ya ini sebenarnya saya dari awal nggak langsung terjun. Gitu. Dari awal nggak Jadi nggak langsung terjun. Jadi saya kerjasama dengan adik saya, adik ipar. Itu adik ipar saya yang pertama. Itu saya kan nggak bisa karena saya punya kesibukan yang lain. Saya modali full, kemudian ide, kemudian resep kan teman saya juga. Kemudian saya minta adik saya ini untuk di lapangan full. Oh, berarti yang gitu. di lapangan full apa yang operasionalnya itu berarti adiknya Mas Muhammad? Adik semuanya. Bahkan awal-awal saya nggak ngambil untung. Yang penting adik saya bisa untuk kehidupan sehari-hari, bisa untuk menafkahi adik saya. Itu sudah cukup dan alhamdulillah berjalan sekitar 8 bulan mulai kita bagi hasil. Bagi hasilnya sama adiknya. Adik itu bagi hasil seperti itu. Kemudian lambat laun kita akhirnya bagi saham. Karena yang menjalankan adik saya yang berperan utama di bisnis ini adik saya, kemudian kita bagi saham seperti itu Mbak. Mas kalau buka di kampus itu sebenarnya kendalanya apa sih? Kan kalau di kampus biasanya ada masa libur tuh beberapa bulan. Nah itu untuk mengatasi kendala seperti itu gimana Mas? Untuk mengatasi kendala ketika liburan ya. Ketika liburan karena sebelah kita alhamdulillah rasanya enak ya Mbak. Jadi ketika liburan pun banyak dari warga lokal itu membantu untuk beli, alhamdulillah. Itu dan kita juga harganya nggak mahal-mahal banget insya Allah. Jadi walaupun teman-teman dari mahasiswa itu nggak ada ya, itu tetap bisa bertahan walaupun mungkin omsetnya anjlok banget gitu, tapi bisa bertahan. Yang penting bisa menghidupi yang kerja di situ gitu. Sekarang karyawan ada berapa Mas karyawan sekarang? Karyawan total kalau sama yang di luar kota Semarang maksudnya di Jogja dan Solo ada 14. Ada 14 udah. Udah ada 14 karyawan ya udah. Alhamdulillah banget itu. Oh ya Mas, tapi sebenarnya kan katanya Mas Mumu dulu emang dari dulu kan kayak minat di bidang bisnis, pengen jualan gitu kan. Nah itu pertama kali itu kenapa memutuskan untuk jualan seblak? Maksudnya kan ada banyak mungkin makanan yang lain kah? Terus kenapa milihnya seblak itu gimana Mas? Jadi gini, ini juga mungkin yang dirasakan teman-teman yang lain ya. Jadi sebenarnya sebelum saya jualan seblak itu sudah jualan macam-macam Mbak. Saya jualan kurma, kemudian jualan buku, jualan pakaian. Itu jualannya di mana Mas? Maksudnya kayak secara online atau di buka outlet atau gimana? Saya online via WhatsApp, kemudian Anda juga mau bergerak di bidang kayak marketplace di Shopee dan lain sebagainya sih. Tapi saya kurang paham masalah itu, makanya kok perang harganya ngeri banget. Jadi kita nggak bisa berkembang di situ. Akhirnya saya bisa ketemu dengan teman saya tadi yang saya ceritakan tadi, kemudian bisa mulai buka seblak seperti itu Mbak. Jadi emang udah pernah udah pernah nyoba usaha macam-macam dari ada yang buku tadi, terus ada apa tadi Mas? Ada kurma. Nah tapi emang mungkin rezekinya ada di seblak kali ya. Omset pertama dulu itu berapa sih Mas? Mungkin boleh di-spill. Untuk awal-awal ya yang namanya pemula ya Mbak, ya mesti sedikit Mbak. Itu gitu. Yang penting bisa untuk tadi kehidupan adik saya udah cukup itu. Jadi kira-kira ya sehari awal-awal itu 5 sampai 15 porsi sih Mbak satu hari. Kalau sekarang Mas, sekarang udah 3 tahun dari sejak pertama buka outlet dan udah punya 5
cabang 5 outlet yang tersebar di Semarang, Solo, Jogja itu sekarang omsetnya berapa Mas? Omset yang di mana? Keseluruhan dulu, nanti baru kita. Keseluruhan untuk semua ya. Saya nggak pernah hitung sih, Mbak. Kalau pasarnya yang paling paling ramai itu di mana Mas? Dari kelima outlet. Ya, paling ramai kami di UNES sih, Mbak. Oh, di UNES paling ramai. Di UNES karena kita mulainya di UNES, pusatnya di UNES, dan kita ya dipromosiin oleh teman-teman UNES itu. Jadi dari teman ke teman itu. Yang lain belum lama juga kan, Mbak. Ya. Jadi masih belum grade-nya masih di bawahnya UNES seperti yang itu. Di Solo sama Jogja itu sejak kapan Mas bukanya? Di Solo itu mulai bulan April. 1 April 2022. 2022 ya, Mbak. Oh, berarti belum ada 1 tahun. Kalau hampir yang di Jogja, 1 tahun ya. Kalau yang di Jogja? Jogja itu sebulan setelahnya. Sebulan setelahnya, oke. Berarti yang terbaru di Jogja. Nah, Mas ini kan udah punya 5 outlet yang tersebar di Semarang, Jogja, Solo. Ini selanjutnya mau ekspansi kemana lagi, Mas? Mungkin rencananya? Untuk kita rencana ekspansi saat ini ya, kemungkinan antara Demak, kemudian di Jepara, Kudus, atau di Salatiga. Itu kenapa, ada nggak pertimbangan kenapa memilih kota-kota tersebut? Mungkin ya paling deket sih dari Semarang gitu, karena gitu. saya di domisilinya Semarang, jadi untuk ngontrolnya lebih mudah seperti itu. Ayo Mas, tadi kan dari ke-5 outlet Seblak udah ada belasan karyawan, ada berapa? 14 karyawan sekitar segitu kan. Nah itu ada nggak kriteria-kriteria untuk yang diterima di kerja di Mas Mumu? Ya, untuk kriteria karyawan bagi kami yang paling utama itu menjaga sholat, Mbak. Nggak harus jamaah, yang penting menjaga sholat 5 waktu. Itu seperti itu, karena semuanya kalau kita agamanya Islam ya itu dilihat dari sholatnya. Seperti itu, kalau sholatnya baik ya insya Allah yang lain baik gitu sih, Mbak. Kalau mungkin nih, kalau untuk mengetahui seseorang itu sholatnya rajin apa enggak itu gimana Mas? Maksudnya kan kalau dari pertama ketemu itu kan pasti susah. Kalau ditanyain pun bisa aja nih dia calon karyawan ini dia bohong ya, dia bilang rajin sholat 5 waktu, tapi kan kita nggak pernah tahu. Nah itu cara untuk meyakinkan kalau ini orang yang tepat, ini dia rajin sholat itu gimana Mas? Untuk sementara ini kami nyari karyawan itu masih nggak diumumkan di publik sih. Tapi paling cuma sekali dulu itu pernah. Itu juga kita kasih tulisan ya, jaga sholat, amanah dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu kita ya dari teman-temannya aja gitu, temannya. Rekomendasi dari teman-teman gitu. Sementara seperti itu. Kalau misal nih kan usaha Seblak itu kan ada katakan resep rahasia mungkin ya Mas. Itu kayak ada kekhawatiran nggak kalau katakan salah satu karyawannya itu habis kerja di situ nanti dia keluar terus buka Seblak lagi menyaingi punya Mas Mumu misalkan kayak gitu, ada kekhawatiran kayak gitu nggak sih Mas? Kalau kami insya Allah nggak ada sih Mbak. Mau misalnya keluar mau buka sendiri silahkan gitu kalau menurut kami ya. Dan rezeki itu sudah diatur sama yang di atas kan seperti itu. Dan beberapa orang maksudnya teman saya kan punya karyawan banyak tuh. Itu mereka ada yang keluar kemudian buka di Jawa Barat, ada yang buka di mana gitu kan. Tapi ya beberapa yang buka ternyata nggak berhasil Mbak. Memang rezekinya belum seperti itu, walaupun resepnya sama. Jadi resep atau bahkan nama bisa ditiru, tapi masalah rezeki itu nggak bisa ditiru. Nggak pernah tertukar ya. Itu nanti ada, kemarin kita belajar workshop sama owner dari MiXP. Dari apa? Owner MiXP. Kita belajar manajemen dan lain sebagainya. Ke depan kita kemungkinan ya ikhtiarnya biar mempertahankan karyawan biar nggak kemana-mana gitu kan, atau tadi ada nanti mau buka sendiri dan lain sebagainya. Itu nanti kita
mau bikin PH, house produksi. Jadi kita kayak bikin toko atau house produksi tadi untuk kita sebar ke seluruh outlet. Jadi semua produk itu dari house produksi ini kemudian kita sebar ke outlet-outlet yang lain. Dan ini ternyata saya baru tahu juga itu sudah dipraktekkan brand-brand besar seperti McDonald, KFC dan lain sebagainya. Jadi nggak ada karyawan yang tahu resep dari outlet tersebut seperti itu. Bahkan kita juga diajari bagaimana caranya bumbu itu bisa bertahan sampai 5-6 bulan. Jadi nggak masalah gitu. Tanpa bahan pengawet bisa gitu. Berarti untuk selanjutnya untuk mungkin meminimalisir kasus yang seperti saya sebutkan tadi, pakai production house tadi. Nanti buat disebar ke outlet-outlet yang ada di kota tersebut. Mas, kalau pengalaman pengalaman terburuk atau pengalaman yang terburuk yang sampai sekarang masih belum bisa dilupakan itu terkait bisnis itu ada gak sih, Mas? Selama bisnis alhamdulillah belum sih, Mbak. Maksudnya belum sampai jatuh, nggak punya duit sama sekali, enggak. Alhamdulillah. Selama sama karyawan juga belum pernah alhamdulillahnya belum pernah mengalami yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, Mas. Sama karyawan gimana maksudnya? Yang tadi misal ada karyawan yang keluar, berarti kan belum pernah ada pengalaman karyawan Mas Mumu yang kayak gitu ya? Buka sendiri. Ada. Ada. Adik saya juga buka. Ya, silahkan mau buka gitu. Ya tapi baru buka sih. Baru buka ya sebulan inilah kali. Sebulan ini. Tuh, ya nggak masalah seperti itu. Tapi emang Mas Mumu percaya ya kalau misal ya mungkin resep atau usaha bisa ditiru, tapi kan rezeki tetap terserah yang ngatur. Ada yang ngatur. Gitu. Ya Mas, kalau harapan sendiri buat usaha seblaknya Mas Mumu itu gimana ke depannya? Ya, jadi saya rencananya itu usaha itu nggak cuma kuliner seblak ya, tapi ada kuliner yang lain, bahkan bisa di bisnis yang lain. Kalau saya pribadi, selama saya hidup, ya umur saya, ya sebisa mungkin saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, Mbak. Dan saya fokusnya itu ke pendidikan. Saya ngajar, mendidik anak-anak, juga saya pengen duit saya nanti kedepannya bisa untuk mendidik banyak orang. Itu seperti itu. Jadi saya harapannya itu pengen punya pondok pesantren nanti kedepannya. Amin. Insya Allah. Ya itu harapan yang sangat mulia ya teman-teman. Ini kita doakan semoga Mas Mumu ini apa yang diharapkan semuanya tercapai. Amin.